Setelah rentetan hasil buruk yang diterima oleh Chelsea, klub yang dimiliki oleh konsorsium Todd Boehly tersebut resmi memecat Thomas Tuchel. Tetapi, apakah itu akan menjadi keputusan yang tepat atau malah menjadi blunder bagi Chelsea? Pasalnya, musim baru saja bergulir dan klub asal London Barat itu telah menghabiskan 272 juta pounds selama bursa transfer musim panas ini. Adaptasi antara pemain baru dengan pelatih belum terjalin lama. Rasanya, Tuchel masih perlu waktu untuk menyesuaikan permainannya dengan skuad yang tersedia sekarang. Tetapi, manajemen Chelsea menyebut bahwa pemecatan Tuchel tidak hanya dipengaruhi oleh rentetan hasil buruk, terkhusus karena kekalahan mengenaskan 1-0 melawan Dinamo Zagreb. Hasil itu hanya satu dari sekian alasan pemecatan Tuchel. Keputusan memecat Thomas Tuchel bahkan telah dibuat sebelum pertandingan tersebut sempat dimulai. Dikutip dari The Telegraph, ada 5 alasan yang membuat Todd Boehly memecat Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan Chelsea. Di antaranya adalah rentetan hasil buruk, ketegangan sejak tur, dan komunikasi yang kurang berjalan dengan lancar, pemain yang tidak senang dengan keputusan Tuchel, keinginan untuk pelatih jangka panjang, dan kebutuhan untuk menerima budaya yang baru. Soal permainan di atas lapangan, Chelsea akhir-akhir ini memang mengenaskan. Dalam 5 laga terakhir, mereka hanya berhasil meraih 2 kemenangan dan sisanya adalah kekalahan. Poin penuh yang didapat pun tidak diperoleh dari hasil performa terbaik mereka. Chelsea tampil lesu. Tidak ada sosok predator ganas seperti Didier Drogba menjadi salah satu sebabnya. Sebab, sejak Tuchel datang ke Stamford Bridge, Chelsea memang tidak pernah memiliki sosok striker yang haus gol. Persoalan itu terus menjadi satu masalah yang belum terjawab hingga Tuchel dipecat. Lalu, diperparah dengan masalah pertahanan yang kian lama makin memburuk. Padahal, di awal kepelatihannya, strategi yang diterapkan oleh Tuchel lebih menonjolkan sisi defensif yang mampu untuk diandalkan. Di 50 pertandingan pertamanya, catatan defensif Tuchel bersama Chelsea terbilang sangat impresif. The Blues mencetak 81 gol dan hanya kebobolan 24 gol. Berbanding terbalik dengan 50 pertandingan terakhirnya di Chelsea, mereka memang mencetak lebih banyak gol dengan angka 87. Tetapi, penjaga gawang Chelsea terpaksa memungut bola dari jala gawangnya sebanyak 53 kali. Sulit untuk menemukan pembelaan yang objektif bagi Thomas Tuchel di atas lapangan. Tapi persoalannya lebih dari itu. Di luar lapangan, hubungan Thomas Tuchel dengan Todd Boehly sebagai pemilik baru Chelsea berjalan dengan kurang baik. Salah satu permasalahannya adalah komunikasi tentang kebijakan transfer pemain. Bahkan sempat beredar kabar bahwa salah satu hal yang membuat Thomas Tuchel dipecat adalah penolakannya terhadap Cristiano Ronaldo. Seperti yang sudah publik ketahui, Chelsea sempat dikabarkan akan memboyong Cristiano Ronaldo ke Cobham. Ide tersebut rupanya datang dari Todd sebagai pengagum besar dari sang mega bintang asal Portugal. Kesepakatan sebenarnya bisa saja terjadi mengingat Chelsea yang pada saat itu masih membutuhkan striker dan Ronaldo yang ogah-ogahan bermain di Europa League. Tapi karena Thomas Tuchel menolak transfer tersebut, maka kesepakatan gagal terjadi. Akhirnya, hubungan Todd dengan Tuchel menjadi sedikit berjarak. Transfer pemain yang banyak dilakukan Chelsea pada musim panas ini juga disebut jauh dari keinginan sang pelatih. Dari bulan Juli sebenarnya, Tuchel sudah banyak berbicara tentang keinginannya untuk merekrut pemain. Tetapi, transfer banyak terjadi baru di bulan Agustus akhir. Akibatnya, kesan yang diberikan malah seperti panic buying. Todd mengambil banyak peran untuk membeli dan menentukan pemain. Pasalnya, semenjak ditinggal oleh Peter Cech dan Marina Granovskaya, belum ada direktur klub yang bisa menggantikan peran mereka berdua. Alhasil, kebijakan transfer langsung diambil alih oleh Tuchel dan Todd. Bahkan, Tuchel dan Todd serta manajemen Chelsea memiliki grup WA tersendiri untuk membahas perihal transfer pemain. Tetapi, lagi-lagi komunikasi yang terjalin antara Tuchel dan Todd tak berjalan dengan lancar. Alasannya, karena sang pelatih ingin lebih fokus untuk melatih di lapangan. Dulu, saat masih ada Peter Cech dan Marina, kerja Tuchel untuk merekrut pemain banyak terbantu oleh mereka. Kini, semenjak mereka meninggalkan klub, ada pekerjaan tambahan yang harus dipusingkan oleh Thomas Tuchel. Maka dari itu,
Todd banyak membuat keputusan yang hasilnya kerap mengejutkan dan tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pelatih. Para pemilik baru Chelsea krisis kepercayaan terhadap kapasitas Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman tersebut dianggap tak bisa diberi kewenangan yang lebih besar. Todd yang berambisi melakukan perombakan total di Chelsea menginginkan pelatih dengan proyek jangka panjang. Krisis kepercayaan terhadap Thomas Tuchel tampaknya tidak hanya terjadi di lingkungan manajemen, tetapi juga oleh para pemain. Menurutnya, kepercayaan para pemain terhadapnya menjadi salah satu faktor mantan pelatih PSG tersebut dipecat. Para pemain Chelsea heran dengan beberapa keputusan yang diambil oleh Thomas Tuchel. Mantan pelatih PSG tersebut dinilai terlalu random dalam menentukan starting line up. Mereka juga tidak senang dengan keputusannya untuk memainkan para pemain di luar posisi asli mereka. Para pemain yang bermain di luar posisi asli mereka seperti Ruben Loftus-Cheek sebagai wingback kanan atau Sterling yang diplot sebagai nomor 9. Meski begitu, beberapa klub sebenarnya mampu menerapkan strategi ini dengan lancar. Misalnya, Manchester City. Pep Guardiola acap kali membuat eksperimen yang berhasil dengan merubah posisi asli para pemainnya. Bahkan yang terbaru adalah Real Madrid yang menempatkan seorang Eden Hazard sebagai penyerang tengah. Entah masalahnya ada di pelatih atau para pemainnya, banyak sebab yang tak kasat mata yang tak bisa dilihat oleh para penonton layar kaca. Tapi memang, semenjak menjadi pelatih Chelsea, Thomas Tuchel belum memiliki pakem starting line up yang menjadi winning timnya. Hilangnya kepercayaan pemain terhadap Thomas Tuchel berpengaruh kepada performa tim. Di beberapa pertandingan yang hasilnya Chelsea kalah, Thomas Tuchel selalu menyebutkan bahwa seharusnya Chelsea tidak kalah dengan semudah itu. Saat laga di Zagreb, Tuchel juga menyebut bahwa timnya kurang bergairah untuk merenggut kemenangan. Menarik jika melihat laga di Zagreb sendiri secara detail, karena bisa jadi yang disebutkan oleh Tuchel ini adalah satu kebenaran yang dianggap sebagai alibi semata. Pada laga tersebut, di atas kertas Chelsea lebih dikdaya atas Dinamo Zagreb. Tapi sejumlah peluang yang dihasilkan gagal dikonversi dengan baik oleh para pemain Chelsea di atas lapangan. Decision making adalah salah satu hal yang menarik untuk dikritisi, terutama bagi para penyerang Chelsea. Salah satu momen yang mencolok ketika Aubameyang mendapat bola tepat di depan gawang Zagreb. Alih-alih melakukan shoot, Auba lebih memilih untuk mengumpan bola ke Sterling. Permainan pun terbaca dengan mudah oleh lawan. Padahal tugas pelatih adalah mengantarkan pemain sampai ke final third. Selanjutnya, yang mencetak gol adalah para pemain yang berada di lapangan. Dan kegagalan para penyerang Chelsea mengkonversi peluang semakin sering terjadi di detik terakhir Tuchel melatih. Walau mesti diakui, Thomas Tuchel juga cukup bebal untuk mempertahankan idenya. Seperti memaksakan timnya untuk bermain dengan fast nine atau mempertahankan pakem formasi 3-4-3 alih-alih bermain adaptif. Tetapi, tidak adanya striker membuat Thomas Tuchel tidak punya banyak opsi. Armando Broja juga masih perlu waktu untuk menjadi pemain yang lebih matang. Sementara itu, Aubameyang baru aja datang. Maka sebenarnya tidak salah jika Todd mau bersabar sedikit lebih lama untuk menunggu hasil racikan Thomas Tuchel bersama Aubameyang ke depannya. Tetapi nasi telah jadi bubur. Tuchel benar-benar dipecat oleh Todd Boehly. Momen yang cukup menyedihkan bagi para penggemar Chelsea, mengingat jasa-jasa dan passion yang sudah ditunjukkan oleh Thomas Tuchel selama berada di pinggir lapangan. Tak akan ada lagi sosok setinggi 190 cm yang mengenakan topi di sana. Era baru Chelsea baru saja dimulai. Bersama Todd Woodward, apakah Chelsea akan menggantikan peran Manchester United sebagai badut Premier League? Atau malah mengulang kejayaan 2 kali juara Liga Champions dengan pelatih pengganti di tengah musim?